Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Ruli Paula Pasaribu SPPD KP Finasim dari Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang dan masih membahas memakai masker dapat mencegah COVID-19. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, kalau berbicara tentang masker ini banyak ya dokter ya. Tadi seperti masker bedah dan juga masker N95 yang sudah kita bahas sebelumnya ini dokter ya. Kalau untuk masker bedah sendiri dok, banyak yang menggunakan itu diturunkan dok. Tidak hanya masker bedah saja ya dokter ya, banyak penggunaan masker lainnya pun diturunkan ke leher ya dokter ya, di dagu nih. Itu bagaimana dok? Jadi ini nampak nih, kan saya sekarang sedang pakai masker nih. Masker saya menutupi hidung dan mulut. Leher saya kan nggak ketutup. Iya. Okay? Maka pada saat apa aja bisa nempel di leher saya, termasuk misalnya nanti droplet dari orang yang sudah mengidap COVID yang nempel di leher saya. Itu pada saat saya makan saya turunkan, dia nempelnya di leher. Apa yang terjadi? Sisi dalam masker saya itu sudah menjadi kotor, sudah terkontaminasi. Begitu saya naikkan lagi, kenalah, gitu ya, bisa terkena. Makanya nasihat yang baik itu kalau udah diturun-turunkan atau ganti aja emang. Ya. Apabila memang sudah dibuka, itu berarti tidak boleh digunakan lagi ya dokter? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Oke baik, dokter kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Handi silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya nih Pak, Palembang zona hijau apa masih zona merah? Kedua, saya ini punya sakit jantung, tapi sulit untuk bermasker itu Pak. Kadang saya jarang bermasker, tapi susah bernapas itu. Gimana itu Pak? Oke baik, itu saja Pak Handi. Baik, terima kasih Pak Handi, salam untuk keluarga di rumah. Pak Handi ini menanyakan apakah Palembang sendiri ini zona hijau atau zona merah dok? Kita tidak merah lagi, kita juga belum hijau ya. Berarti kita di antara merah dan hijau, kuning lah, gitu deh. Ya. Nah sekarang gini, tadi ada sakit jantung ya Pak Handi ya. Pak Handi ada sakit jantung, maka menggunakan masker itu benar-benar mengganggu bagi beliau. Betul itu sekali, karena ketahanan seseorang mengenakan masker itu sangat dipengaruhi dan kondisi alamiah dia. Kalau dia ada asma, ada penyakit paru lama, atau dia ada jantung, mungkin dia nggak bisa tahan lama. Nah ini yang perlu diperhatikan. Penggunaan masker itu tidak harus terpasang dengan erat. Sebaiknya memang erat ya. Tapi dalam hal-hal tertentu misalnya pada orang tua, maka dia tidak erat. Nah yang paling penting ini, tadi saya katakan bahwa masker itu desain utama untuk melindungi orang lain ya. Maka jika ada keluarga Pak Handi ya, yang datang menjenguk atau bersilaturahmi, ya pastikan orang-orang yang sehat itu yang mengenakan masker. Semua orang yang sehat, karena kita harus dalam kondisi pandemi ini kita tidak tahu lagi mana yang sehat, betul-betul sehat, atau orang yang sehat itu sebenarnya dia sudah ada penyakitnya ya. Maka semua orang, kalau sayang sama Pak Handi ya jangan semuanya pakai masker. Kalau semuanya pakai masker, Pak Handi tidak, maka Pak Handi itu dalam tanda kutip dia lebih relatif aman dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Tapi memang sebaiknya Pak Handi juga pakai masker. Pak Handi juga harus tidak harus dipakai sampai ketat, sesak, misalnya respirator gitu ya. Respirator itu benar-benar sesak kalau dipakai. Maka kalau orang sakit jantung memang agak susah sekali, benar nggak bisa pakai. Makanya yang kita anjurkan itu bukan respirator, yang kita anjurkan adalah penggunaan masker. Masker itu tidak perlu keterampilan khusus, tinggal pasang lep. Kalau karet tinggal ditaruh, kalau yang ikat tinggal diikat aja. Tapi nggak usah, tidak harus kencang, tidak harus keras, tidak harus ketat. Ya, tidak harus sampai berbekas masker itu ya. Yang penting dia menutupi hidung dan mulut. Ya. Oke, baik. Berarti memang untuk Pak Handi sendiri tetap menggunakan masker ya, dokter, tetap menggunakan masker dan mungkin jangan terlalu kencang ya dok, terlalu erat. Yang penting untuk Pak Handi sendiri hidung dan mulut tertutup. Untuk menjaga orang dan juga menjaga Pak Handi sendiri. Baik dokter, kalau untuk penggunaan masker terhadap bayi sendiri dok, nah itu seperti apa dok?
Bayi tentu karena sebenarnya ini bukan bidang saya, sebenarnya bidang ini adalah dokter anak gitu ya. Tapi yang harus dijaga itu ibunya bayi sebenarnya. Ibunya bayi dia harus berlaku seolah-olah dirinya sakit, ya. Jadi dia mendekati anaknya dalam kondisi dia tidak menularkan ke anak. Toh kalau bayinya pakai masker, ibunya nggak pakai masker, yang bahaya siapa? Kan bayinya. Benar. Gitu ya. Jadi seharusnya dalam kondisi seperti ini ibu dan bayi, ya ibunya harus pakai masker. Bayinya jangan dibawa keluar lah, ya, nggak usah dibawa jalan-jalan lah. Ini kan sering kan kemarin kan trennya kalau ke mall kan bawa bayi sama kereta bayi gitu ya. Benar. Ya bayi tinggal aja di rumah. Ya umur 2 tahun juga dia nggak ngerti nih mau dibawa kemana kan. Diajak ngeliat pakaian bermerek juga dia nggak ngerti kan. Tuh. Baik. Berarti memang untuk penggunaan perlindungan ya dokter ya, perlindungan diri untuk bayi ataupun anak-anak sendiri itu memang ya. Kalau untuk penggunaan masker memang dianjurkan, tapi kalau untuk bayi sendiri bayi agak susah ya dok, karena mereka belum mengerti. Tapi memang ada perlindungan tersendiri yang bisa disiapkan ya dokter ya. Kalau untuk anak-anak dokter, apakah mereka sudah bisa menggunakan masker bedah? Anak-anak udah bisa. Masker sekarang sudah didesain berbagai ukuran. Ada untuk anak-anak, ada untuk orang dewasa, baik masker kain ataupun masker bedah. Kalau anak-anak itu sekarang cantik-cantik kan gambarnya kan, ada gambar gambar lucu-lucu gitu kan. Jadi anak itu juga merasa nyaman pakai masker. Kita harus membiasakan anak-anak. Memang kekhawatiran kita mereka tidak terbiasa dengan masker. Kalau bisa karena biasa. Kalau di rumah kita selalu menanamkan, oh pakai masker. Oh kalau kita jalan selalu kita terus pakai masker. Beberapa anak kita lihat udah memang bisa mereka mengenakan masker terus, walaupun bermain lari-lari yang berdasarkan perkiraan kita, oh nanti bakal sesak, tapi enggak, mereka enjoy aja anak kecil kan. Oke. Baik. Tapi memang dari orang tuanya ya dokter ya, yang membiasakan anak-anaknya untuk menggunakan masker, karena anak-anak ya di atas 2 tahun sendiri mungkin mereka juga susah bernafas ini dokter terkadang. Terus dilepasnya, diturunin. Tapi kalau memang orang tuanya sudah tahu dan mengerti, alangkah baiknya untuk diganti ya dokter ya setelah kalau diturunkan. dia sudah basah ganti, karena basah itu kan dia menghambat dalam proses bernafas gitu ya. Makanya kalau anak-anak udah dibawa main basah, gantilah maskernya. Oke, baik dokter, kalau untuk menggunakan masker ini kan banyak sekarang di tempat-tempat makan ya, banyak perkumpulan ya dokter. Remaja-remaja banyak yang masih belum sadar ini dokter untuk menggunakan masker. Itu seperti apa itu dok? Sebenarnya dia membahayakan keluarganya gitu ya. Karena mungkin dia sehat, mungkin dia tanpa penyakit, tapi seorang anak yang usia remaja tentu punya orang tua gitu ya. Orang tua yang sudah lanjut usia ya, di atas usia 50 tahun itu sudah beresiko kalau dia terkena COVID gitu ya. Belum lagi orang tuanya misalnya ada penyakit, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada penyakit jantung, maka ya dia meningkatkan resiko kepada keluarganya. Nanti begitu dia pulang, dia bawa virus di rumah, keluarganya menganggap dia sehat-sehat saja, tapi akhirnya tertular. Ya. Nah, apakah tidak boleh ketemu teman segala macam itu? Boleh, sebenarnya masih bisa. Untungnya yang saya lihat sekarang beberapa tempat mereka sering kumpul itu adalah tempat dengan desain tempat terbuka gitu ya. Jadi sebenarnya memang droplet baru keluar sudah langsung terembus angin gitu ya. Yang kita khawatirkan kalau mereka justru kungku-kungku atau kumpul-kumpul itu di tempat yang tertutup, ya, tempat yang tertutup yang sirkulasinya tidak baik. Nah itu yang berbahaya sekali. Baik. Jadi memang harus tetap menggunakan masker kembali lagi ya dokter ya. Dan juga memang banyak tempat-tempat makan ini yang sudah satu kursi sudah dikasih tanda ya dokter ya. Tapi kalau memang mereka tetap tidak menggunakan masker, itu bagaimana dok? Apakah tetap berbahaya, resikonya lebih besar? Iya, kalau mereka tetap, jadi orang yang menjaga jarak dalam suatu tempat tertutup, ya, maka pada hasil akhirnya adalah konsentrasi droplet nuklei di dalam udara di ruangan tertutup yang ventilasinya buruk itu pada akhirnya itu akan tinggi. Karena saya mengeluarkan, teman saya mengeluarkan, teman saya yang lain lagi mengeluarkan, kita semua mengeluarkan karena kita semua tidak pakai masker. Walaupun jarak kita udah jaga jarak, maka yang droplet nuklei yang agak melayang itu, maka dia bisa terhirup oleh yang lain. Karena sebenarnya keluar dari mulut kita itu ada dua tuh.
Droplet yang berukuran besar yang langsung jatuh, dan yang nuklei yang kecil-kecil itu yang dia mengikuti pergerakan udara. Tuh. Baik. Kalau untuk penggunaan masker memang diulangi kembali ya dokter, sebaiknya apabila sudah dilepas ya dokter, sudah dibuka, ada baiknya untuk diganti ya dok, karena mungkin sudah ditaruh di meja, ditaruh tangan, ada yang ditaruh di lengan itu dok. Betul sekali. Itu gimana dok? Di leher aja kotor, apalagi di lengan. Jadi dia dilepas, terus kayak dibikin gelang gitu ya. Iya benar betul. Ya, itu satu pemakaian yang keliru ya. Kita tidak menganjurkan seperti itu, karena sisi dalam itu, nah, kalau dia sudah terkontaminasi, kita langsung tempel ke hidung kita ya, luar biasa kan jadinya kan. Pada saat kita menghirup nafas, bisa jadi dia ikut terhirup. Oke, baik. Jadi memang untuk penggunaan masker sendiri ada baiknya apabila sudah dilepas atau diturunkan itu diganti ya dok. Iya, Jadi memang harus ada bawa gantian ini dok. Betul. Kalau untuk masker bedah dok, tadi terkait terlepas dari diturunkan atau mungkin memang tetap dipakai dok, tetap digunakan. Itu untuk waktunya itu apakah ada ditentukan dok? Jadi bahan masker itu pada saat kita mengenakan masker, pada saat kita menarik napas itu bahan dasar masker itu dia akan sedikit terpecah jatuhnya ya. Makanya masker kalau sudah agak lama kita pakai, hidung kita mulai terasa gatal akibat dia ada kayak rambut-rambut gitu ya, kayak bulu-bulu halusnya. Nah, kalau kita sudah tidak merasa nyaman, walaupun waktunya baru kita pakai baru 1 jam 2 jam, maka kita ganti aja ya. Tetapi kalau misalnya beberapa penelitian menunjukkan biasanya itu udah mulai yang sudah jelas terjadi itu dalam pemakaian biasa itu dalam waktu 4 jam ya. Tetapi ingat, kalau maskernya basah langsung diganti ya, tidak harus nunggu 4 jam, ini belum 4 jam nih, belum 4 jam, maka saya tunggu dulu sampai 4 jam baru diganti, padahal dia sudah sesak dari 2 jam gitu kan. Nah, makanya harus diganti aja ya. Dulu pada awal pandemi kita kesulitan mendapatkan masker bedah. Sekarang masker bedah banyak ya, banyak sekali. Jadi memang kalau untuk penggunaan masker tetap harus diperhatikan ini dokter ya, karena takutnya penyakit lain berdatangan ini dokter. Iya. Tidak tahu virus itu apakah dari debu yang menempel di meja, kursi, ataupun dari tangan kita sendiri ini ya dokter. Karena kebanyakan ini sayang dok. Baru 1 kali nih, masih bagus, masih bersih dan masih mulus. Ditaruh, disimpan buat dipakai besok itu dokter. Itu gimana dok? Ya, kita benar-benar tidak menganjurkan ya, karena memang masker bedah itu bukan untuk dicuci, disetrika terus dipakai lagi gitu kan. Maka masker bedah itu kalau sudah dipakai, kita melepasnya juga, karena kita pegang dari depan, kita tarik dan lepas gitu ya. Udah langsung dibuang aja, udah seperti itu. Jangan lagi lah disimpan, terus disayang-sayang, terus disetrika lagi, aduh susah ya. Padahal sekarang kan harganya udah terjangkau ya. Kalau dulu memang susah, makanya dulu kita mendorong untuk produksi masker kain sebanyak mungkin ya. Sekarang ada 2 pilihan nih, ada masker kain, ada masker bedah. Masker kain ini udah cantik-cantik lagi kan. Sekarang ibu-ibu kalau kondangan kan udah bagus tuh, pakai batik, misalnya saya pakai batik, nanti ada maskernya yang matching lah gitu, temanya udah bagus ya. Sudah dibuat secara 2 lapis, bisa juga ya. Nah, kalau masker kain bisa dicuci ya, bisa dicuci, dibersihkan, tetapi setelah pencucian beberapa kali juga kejadiannya akan sama ya. Maka begitu dia dipakai, baru sebentar dipakai hidungnya udah terasa gatal ya, sama aja tetap ya. Baik dokter, masker, kalau berhubung dengan masker ini banyak dok yang ingin ditanyakan ya dokter. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh